Redaksi 33 Opening Take 1 Action. Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini, situasi pandemi di Kota Samarinda yang belakangan menuju zona merah menjadi perhatian jajaran Komisi Pemilihan Umum yang sedang melaksanakan tahapan pilkada. Karena tidak ada perintah penghentian kegiatan, KPU tetap melanjutkan tahapan, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Mau tidak mau, tahapan pilkada di Kota Samarinda tidak mungkin dihentikan lagi. Meski kini di Kota Samarinda dalam zona yang merah, memasuki pandemi gelombang kedua, tapi kegiatan KPU tetap dijalankan sampai pemilihan pada 9 Desember 2020 mendatang. Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat mengatakan pihaknya tetap menjalankan kegiatan namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Tahapan di depan mata adalah sidang pleno hasil verifikasi faktual dua pasang calon perseorangan yang digelar 21 Juli. Soal rekapitulasi tanggal 21. Tentu kami sangat berhati-hati, tentu kami sangat mempertimbangkan apa yang sudah diedarkan oleh Dinas Kesehatan. Yang kami lakukan adalah membatasi peserta, membatasi orang yang hadir dalam ruangan. Kami masih belum merumuskan nanti tanggal 21 akan menggelar di mana. Yang pasti kami ingin semuanya bisa berkomunikasi dengan nyaman meskipun dengan jarak yang agak berjauhan. Setidaknya kan 1 meter ya ke ruangan. Dan kami pasti akan membatasi. Membatalkan tahapan kerja KPU bisa menghambat seluruh proses tahapan lain. Lantaran itu, KPU memberlakukan protokol kesehatan yang ketat terhadap semua kegiatan, termasuk melengkapi para petugas KPU dengan APD atau alat pelindung diri. Kembali menghentikan. Kami di KPU Kota Samarinda sudah siap dengan semua kegiatan-kegiatan, bahkan sampai ke hal-hal teknis pemenuhan APD kepada seluruh pekerja, seluruh petugas yang bertugas di lapangan. Karena kenapa ini beresiko? Karena kami kerjanya akan bertemu atau bertatap muka secara langsung, secara fisik kepada semua pemilih. Misal kayak PPDP. PPDP kita akan bertemu dengan orang, mengetok rumah per rumah untuk mengetahui jumlah pemilih di dalam satu rumah. Nah ini kan pertemuan fisik, mudah-mudahan saja mereka tahu riwayat perjalanan sehingga bisa mengantisipasi. Yang pertama. Yang kedua, sebelum mereka bertugas, mereka sudah kami lakukan rapid test untuk seluruhnya. Jadi ketika ada yang reaktif, kami meminta PPS untuk mengganti. Kami ingin petugas yang akan kami terjunkan ke lapangan semuanya non-reaktif sehingga potensi menularkan tidak ada, yang ada adalah potensi tertular. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menunda sidang putusan atas 2 tersangka yang dianggap lalai dalam menjaga Yusuf Al-Ghazali hingga meninggal dunia. Pihak orang tua dan koordinator Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak atau TRCPA Indonesia merasa kesal dan memprotesnya. Mestinya sidang putusan balita Yusuf Al-Ghazali dibacakan Kamis 16 Juli. Namun, sejak pagi ditunggu pihak keluarga dan koordinator Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak atau TRCPA Indonesia, Naomi Lausa Supriyadi, sidang tidak jadi. Padahal Naomi sudah menunggu hingga 8 jam di Pengadilan Negeri Samarinda.
Karena kesal, dia dan pihak keluarga menumpahkan rasa kecewanya atas sikap para hakim kepada wartawan di Samarinda. Sidang putusan kalau ditunda atau belum sempat musyawarah untuk para hakim ya, mestinya nggak dari pagi kasih tahu. Kami sudah menunggu 8 jam. Saya datang jam 8 ya sebenarnya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 baru masuk bilang tunda. Apakah tidak tahu kehadiran? 8 jam itu atau 8 jam lebih itu sudah tahu mestinya. Kenapa pas jam 4 dikatakan ditunda? Setelah saya ketahui dari rekan-rekan juga, sidang sebelumnya memang sudah terbiasa katanya. Ini budaya yang buruk yang menjadi biasa, yang mestinya tidak boleh. Ya jangan sampai juga istilah-istilah tunda atau tunggu dana itu saya yakin tidak ada ya, sangat yakin. Kasus Yusuf mendapat perhatian publik setelah diketahui dia hilang pada 22 November 2019 dari tempat penitipan anak PAUD di Jalan Abdul Wahab Syarani, Samarinda. Setelah dilakukan penyidikan, kemudian mayat Yusuf ditemukan di parit. Polisi menetapkan 2 tersangka yang menjaga Yusuf, yaitu Tri Supramayanti 52 tahun dan Marlina 26 tahun. Dalam kasus itu, pihak orang tua didampingi tim reaksi cepat perlindungan anak atau TRCPA Indonesia. Mereka menuntut keadilan seadil-adilnya, bahkan apapun putusan dari Pengadilan Negeri Samarinda terhadap kedua tersangka, pihaknya tetap akan mengajukan banding. Bahkan sampai kasasi ke Mahkamah Agung akan ditempuh agar keadilan benar-benar mereka dapatkan. Advokasi tim reaksi cepat perlindungan perempuan anak Kaltim, kami juga akan mempersiapkan untuk banding. Apapun nanti vonisnya, karena itu pasal 359, kami akan mempersiapkan untuk banding. Semoga banding dan peninjauan kembali sampai ke Mahkamah Agung. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Wakil Bupati Kutai Kartanegara Hairil Anwar dan Wakapolres Kompol Bimo Arianto meluncing Kampung Tangguh Nusantara Beriman, yaitu di Dusun Tegal Hanyar di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut informasinya. Inilah Dusun Tegal Hanyar yang baru saja dilaunching menjadi Kampung Tangguh Nusantara Beriman. Di dusun ini tersedia 75 hektar lahan pertanian, buah-buahan dan sayuran serta budidaya perikanan. Letaknya di Kecamatan Lojanan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan warga, bahkan dijual ke pasaran. Wakil Bupati Kukar Hairil Anwar bersama Wakapolres Bimo Arianto dan unsur desa merasa gembira karena dalam suasana pandemi COVID-19, warga desa bisa menjadi mandiri dengan melakukan kegiatan bertani. Meski awalnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, namun potensinya sangat besar untuk dijual memenuhi kebutuhan warga daerah lain. Atas nama pemerintah daerah, kita apresiasi dan terima kasih kepada institusi Polri yang punya ide di mana titik-titik yang terpapar COVID-19 itu melebihi dari rata-rata untuk di wilayah. Ide yang dibangun oleh teman-teman dari Polres Kukar khususnya, umumnya Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga keseimbangan di wilayah masyarakat kita, khususnya yang awam. Jadi Kampung Tangguh itu kan tadi ada indikatornya ada 7. Jadi kita berterima kasih banyak, gitu aja. Ya, sebenarnya ini adalah program unggulan dari Bapak Kapolri, diterjemahkan oleh Bapak Kapolres Kutai Kartanegara. Dalam hal ini kita membangun
suatu kampung, suatu dusun, suatu desa yang tangguh. Jadi dalam keadaan terpapar, baik secara kesehatan, secara ekonomi, itu tetap bisa bertahan. Jadi kampung tangguh ini kita ada 3 aspek. Dari segi ketahanan pangan, segi kesehatan, dan keamanan. Makanya dari setiap desa, setiap dusun yang ada kita jadikan pilot project, itu selalu ada balai kesehatannya. Ketahanan pangannya, lumbung padinya juga ada. Jadi warga masyarakat jika ada yang sakit atau kekurangan bahan makan pokok, jadi sudah tersedia semua di sini secara mandiri dan swakarsa. 3 indikator kampung tangguh itu adalah tangguh di bidang pangan, tangguh di bidang kesehatan, dan tangguh di bidang keamanan. Menurut laporan Kepala Desa Lojanan Ulu Supario, masyarakat di desanya sangat bersyukur karena bisa memenuhi kriteria itu. Dusun Tegal Anyar dengan luas 75 hektar lahan pertanian terdiri dari tanaman padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan termasuk perikanan yang tidak lepas dari binaan petugas lapangan di bidang pertanian, menjadikan wilayah ini dapat mengatasi kebutuhan pangan sendiri. Ya, mohon aplaus ini untuk Pak Sodik dan kawan-kawan yang selalu berada di daerah ini sehingga tangguh untuk ketahanan pangan. Usai launching, Wakil Bupati dan Wakapolres bersama undangan lainnya diajak melihat lahan-lahan pertanian dan perikanan. Di dusun itu sudah ada lumbung pangan, tanaman hidroponik selada, daun seledri, dan budidaya ikan lele serta nila. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Meski masa pandemi COVID-19, pemerintahan Desa Lojanan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara tetap konsisten melaksanakan proyek pembangunan yang anggarannya bersumber dari dana desa, di antaranya bedah rumah, semenisasi jalan, dan pembuatan drainase. Pekerjaan tahap 1 sudah selesai, mengungkapkan rasa syukur Kepala Desa bersama Ketua Badan Pemusyawaratan Desa dan unsur Babinsa, mengundang warga bersilaturahmi sekaligus juga mendekatkan hubungan pemerintah dengan warga. Dengan warga, tokoh masyarakat, perangkat desa, memaparkan hasil kegiatan selama ini, alhamdulillah masih bisa menyempatkan untuk menyampaikan program 2020 ke depan, melalui ada tugas yang sudah kita sahkan, alhamdulillah sudah bisa menyampaikan kegiatan di tahap 1 2020. Tadi kita semua tayangkan di sini supaya masyarakat tahu bahwa Desa Lojanan Ulu itu dengan dana tahap 1 2020 itu sudah tersalurkan, sudah digunakan dengan sebagaimana mestinya. Proyek-proyek yang sudah dikerjakan menggunakan dana APB Desa, diantaranya adalah program bedah rumah, semenisasi jalan, serta membuat drainase. Menurut Kepala Desa Supario, dengan selesainya pekerjaan tahap 1, maka jajaran pemerintahan desa sudah siap menjalankan program tahap kedua. Bahwa di tahun 2020 tahap 1 yang sudah mendekati pencairan tahap 2, kegiatannya sudah kita selesaikan, tinggal menunggu berkas pendukung pencairan untuk tahap 2. Sementara Ketua BPD Lojanan Ulu, Biadi Bintoro, mengapresiasi kerja yang dilakukan pemerintahan desa di bawah kepemimpinan Supario. Menurutnya, Kepala Desa mampu menggerakkan semua potensi desa, termasuk warga, agar aktif dalam pembangunan. Sebagai fungsi tupoksi kami, Kemendagri 110 pasal 32 itu
pengawasan kinerja kepala desa. Dan alhamdulillah setelah dilantik startnya luar biasa, bahkan sampai program di APBD 2020 tahap pertama ini sudah terselesaikan. Ada tahapan BLT yang perintah dari Kementerian Pedesaan itu sudah, dan tadi sudah disaksikan oleh semua masyarakat yang ada. Tim Kaltim TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah anggota hingga perwira Polresta Balikpapan menjalani pemeriksaan senjata api dan tes urin. Pemeriksaan dilakukan Ditpropam Polda Kaltim. Senin pagi, Ditpropam Polda Kaltim melakukan pemeriksaan kepada anggota hingga perwira Polresta Balikpapan. Pemeriksaan senjata api dan tes urin dilakukan di halaman Mako dan Ruang Rupatama Polresta Balikpapan pada 13 Juli 2020. Satu persatu personil Polresta Balikpapan yang memegang senjata diperiksa. Dari kelengkapan senjata hingga kartu izin pemegang senjata api yang dilanjutkan dengan tes urin untuk mengetahui apakah anggota Polresta Balikpapan ada yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Wakapolresta Balikpapan AKBP Sepril Sesa mengatakan, pemeriksaan senjata api dan tes urin ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan penggunaan senjata api benar-benar sesuai aturan. Di Ditpropam Polda Kaltim melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh personil yang memegang senpi, sehingga diharapkan bahwa dalam penggunaan senpi betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk senpi itu apa saja sih Pak yang diperiksa Pak? Untuk senpi tentunya kelengkapan itu baik surat-surat maupun kondisi senpi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan urin pada seluruh personil termasuk perwira. Supaya anggota itu tidak mencoba-coba untuk masuk dalam dunia narkoba. Apakah dia pemakai, apakah dia itu cuman kurir, apakah dia penghubung atau apa, apalagi bandar, jangan sampai terjadi. Nah, ini kita ambil urinnya, terus kita tes. Untuk hasilnya gimana Pak nanti? Sementara belum. Jadi kalau misalnya di sini reaktif atau positif, kita lihat. Kalau sudah, ini akan kita dalami nanti pendalaman. Nah, kalau masih positif juga, nanti kita tindak lanjuti. Untuk senpi sendiri, satu anggota ditemukan kartu izin pemegang senpi sudah tidak berlaku. Untuk tes urin sendiri, jika ada yang positif narkoba, maka akan dilakukan proses hukum. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.